Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 itu tentang apa? Nanti bab 1 itu mengenai akuntansi biaya dan klasifikasinya. Nah, jadi sebelum kalian istilahnya mempelajari mengenai akuntansi biaya, kalian harus tahu dulu apa sih pokok bahasan nanti yang akan kita bahas dalam akuntansi biaya ini. Nah, nanti kita akan membahas mengenai konsep biaya, terus klasifikasi biaya itu apa aja, dan kemudian metode pengumpulan biaya itu seperti apa, dan ada juga metode penentuan harga pokok. Nah, yang pertama, untuk akuntansi biaya sendiri pastinya itu ada istilahnya hubungan. Nah, di mana di dalam akuntansi itu di situ tuh ada kayak tiga elemen, di mana ada akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Nah, ketiga akuntansi tersebut itu saling berhubungan, di mana kalian harus tahu dulu akuntansi biaya itu outputnya apa, kemudian akuntansi manajemen itu outputnya apa, dan akuntansi keuangan itu outputnya apa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di mana kalau yang pertama itu akuntansi biaya. Nah, di mana akuntansi biaya itu outputnya nanti kita akan menghasilkan suatu data, di mana suatu data itu nanti berupa data-data biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah data itu dikeluarkan, setelah data itu istilahnya jadi, kemudian kita lanjut ke akuntansi manajemen. Nah, ke akuntansi manajemen nanti di mana akuntansi manajemen itu dia kayak istilahnya menilai, oh ini biayanya istilahnya apa namanya bisa tercover nggak sih dengan apa yang sudah kita tetapkan di awal, kayak gitu istilahnya. Nanti kita akan mendapatkan laba apa enggak dengan adanya biaya sebesar itu, kayak gitu. Nah, nanti setelah di akuntansi manajemen itu istilahnya nanti dievaluasi. Nah, dievaluasi kemudian lanjut ke akuntansi keuangan. Nah, di akuntansi keuangan sendiri nanti dibikin seperti laporan keuangan. Jadi di akuntansi keuangan nanti outputnya itu laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan selesai, nanti akan lanjut lagi ke akuntansi manajemen. Nah, di akuntansi manajemen itu nanti dievaluasi lagi, biasanya dalam 1 tahun sekali atau 1 periode. Nah, di mana 1 periode itu nanti laporan keuangan akan bisa menjelaskan istilahnya perusahaan selama 1 tahun itu kinerjanya seperti apa sih, kayak gitu. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa, kayak gitu kan, nanti semuanya terlihat di akuntansi keuangan. Nah, setelah adanya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntansi keuangan itu nanti setelahnya dievaluasi oleh akuntansi manajemen dari pihak manajemen. Jadi nanti ke depannya, untuk ke depan itu akan tetap istilahnya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun tersebut, atau nanti akan ada perubahan biaya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, itu jadi hubungannya istilahnya saling berhubungan antara akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan juga akuntansi keuangan. Jadi antara ketiga elemen akuntansi tersebut itu tidak bisa terpisahkan, karena dalam suatu perusahaan itu 3 akuntansi itu ada hubungannya dan ada istilahnya kegunaannya masing-masing. Nah, di sini ada akuntansi biaya sendiri, itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya kan. Nah, di mana yang kedua ini akuntansi secara garis besar itu dapat dibagi menjadi 2 tipe, di mana ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya sendiri di sini nanti ada istilahnya ada di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu. Nah, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu mempunyai 2 kesamaan, di mana yang pertama itu merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Jadi dalam akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen itu nanti ada suatu informasi yang tercipta, di mana nanti kegunaannya itu adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini fungsi yang kedua, atau yaitu berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Nah, adanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sangatlah penting bagi perusahaan, karena di mana
data-data yang diperlukan nanti itu pastinya outputnya itu ada di laporan keuangan tahunan, atau biasanya itu laporan keuangan tahunan itu dibuat dalam satu periode atau 1 tahun sekali. Nah kemudian itu nanti akan di cross check atau dievaluasi oleh akuntansi manajemen atau pihak manajemen. Jadi nanti akan dievaluasi dan informasi semua itu ada di laporan keuangan tersebut. Nanti untuk mengambil keputusan dari pihak manajemen itu nanti ke depannya akan istilahnya dia akan mengevaluasi apakah dalam 1 tahun tersebut itu nanti akan ada perubahan biaya kayak gitu. Nanti jadi dievaluasi kegiatan selama 1 tahun itu menghasilkan laba ataukah rugi. Kemudian ini lanjut, ini pengertian sendiri dari akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya itu merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi di akuntansi biaya ini nanti outputnya itu adalah data biaya. Jadi nanti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 tahun nanti ada di akuntansi biaya ini. Jadi di semua departemen dalam perusahaan itu ada istilahnya akuntansi biaya itu diterapkan di semua departemen. Jadi kayak misal pembelian ballpoint kayak gitu kan, pembelian ballpoint, pembelian kertas itu sudah masuknya ke akuntansi biaya. Jadi sudah masuk ke data biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen di dalam suatu perusahaan. Nah itu. Jadi masing-masing departemen itu istilahnya menggunakan akuntansi biaya. Nah, dalam hal ini objek kegiatan akuntansi biaya itu adalah biaya. Kemudian ini perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Nah, di sini akuntansi biaya sendiri itu berguna untuk menghitung suatu biaya, di mana biaya itu nantinya akan digunakan untuk menentukan istilahnya harga suatu produk dari perusahaan. Nanti perusahaan itu misal dalam satu periode dia itu memproduksi suatu barang. Nah, nanti kan kita akan menghitung dulu biaya-biayanya itu habisnya berapa sih kayak gitu. Barulah nanti kita akan menentukan harga produk tersebut dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, nanti harga pokoknya itu berapa. Jadi bisa diketahui dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Nah kayak gitu. Kemudian akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan sendiri itu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Nah bedanya di sini kalau akuntansi keuangan itu dia tuh outputnya tuh seperti laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu yang nantinya akan digunakan oleh pemangku kepentingan, baik itu internal ataupun eksternal. Kalau internal biasanya itu pihak manajemen atau pemilik perusahaan, dan pihak eksternal itu biasanya untuk investor kayak gitu. Jadi untuk mengetahui dalam 1 tahun atau 1 periode kegiatan itu suatu perusahaan itu kegiatannya apa saja kayak gitu, terus hasil labanya itu seperti apa kayak gitu, dia menghasilkan laba ataukah rugi. Jadi nanti itu sangat berguna bagi pemilik perusahaan dan juga investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan itu. Nah itu perbedaan dari akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Kemudian di sini tadi setelah perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, sekarang kita akan membahas perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Nah bedanya di sini kalau akuntansi biaya itu dia lebih menekankan untuk perhitungan biaya. Intinya pokoknya di akuntansi biaya itu yang dibahas biaya dan biaya. Jadi karena emang objeknya sendiri di akuntansi biaya itu biaya, jadi di akuntansi biaya ini memusatkan pada akumulasi biaya. Sedangkan di akuntansi manajemen itu lebih menekankan pada penggunaan data. Jadi data yang sudah istilahnya sudah ada atau sudah diproses di dalam akuntansi biaya itu termasuk data data biaya, kemudian di akuntansi keuangan ada data laporan keuangan. Nah barulah di akuntansi manajemen ini dia lebih menekankan untuk informasi atau untuk pengambilan keputusan dalam jangka waktu kedepannya kayak gitu. Oke, nah ini kemudian lanjut tujuan dari akuntansi biaya sendiri. Nah yang pertama itu untuk penentuan biaya produk. Nah di mana di sini nanti biasanya di awal-awal itu pihak manajemen dia menetapkan ini nanti kita akan memproduksi barang apa kayak gitu kan. Terus habis itu biaya-biaya yang harus dikeluarkan itu untuk apa saja kayak gitu. Nanti itu sebagai penentu biaya produk.
Nah, kemudian ini yang kedua untuk pengendalian biaya. Nah, di mana dalam pengendalian biaya ini harus didahului dengan penentuan biaya. Jadi tadi yang pertama kan ada penentuan biaya dulu. Penentuan biayanya untuk jangka ke depan kita akan memproduksi barang apa. Misal kita akan memproduksi mobil kayak gitu. Jadi nanti biaya yang dikeluarkan untuk produksi mobil itu berapa kayak gitu kisarannya. Nah, nanti barulah setelah kita menentukan biaya tersebut barulah ada pengendalian biaya. Jadi pengendalian biaya itu kita harus menekan cost atau biaya yang dikeluarkan itu istilahnya paling rendah kayak gitu. Jadi jangan sampai biayanya itu istilahnya tinggi, dan kita harus benar-benar menekan di pengendalian biaya ini sehingga nanti laba yang dihasilkan itu bisa istilahnya bisa tinggi atau bisa banyak kayak gitu. Nah, untuk memantau apakah pengeluaran biaya itu sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kemudian ini yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, setelah adanya istilahnya penentuan biaya, kemudian ada pengendalian biaya. Nah, yang ketiga ini adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini nanti itu akan menjadi istilahnya pokok atau menjadi inti apakah biaya-biaya yang sudah ditentukan tadi dan sudah dikendalikan nanti akan kedepannya akan kita terapkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, di pengambilan keputusan khusus ini nantilah baru tercipta apakah perusahaan itu akan memproduksi mobil kayak gitu, mobilnya dengan biaya yang sekian, misal kayak gitu dengan biaya 100 juta. Nah, inilah inti dari pengambilan keputusan khusus itu. Oke, kemudian di fungsi akuntansi biaya. Nah, yang pertama itu ada melakukan perhitungan dan pelaporan biaya. Nah, yang ini kemudian memperinci biaya, harga pokok produk pada segenap unsurnya, dan ketiga memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Nah, yang keempat itu memberikan data bagi proses penyusunan anggaran, dan kelima itu memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai dalam pengendalian manajemen atau pengambilan keputusan. Nah, buat evaluasi dari pihak manajemen. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu mengenai biaya dan beban. Nah, ini antara biaya dan beban ini masih banyak yang bingung ya pastinya. Apakah biaya dan beban itu sama? Kalau menurut konsep di sini antara biaya dan beban itu beda. Nah, kalau biaya sendiri itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, itu biaya. Nah, biaya sendiri itu ada unsur pokoknya, di mana unsur pokoknya itu merupakan sumber ekonomi, kemudian diukur dengan satuan uang, dan ketiga yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, dan yang keempat itu pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, sedangkan beban sendiri, di mana di sini, kemudian ini ada contoh dulu ya, ada contoh biaya. Ada contoh biaya itu biasanya untuk penggunaan bahan baku. Nah, misal kita membeli bahan baku kayak tadi pembuatan mobil, misal bahan bakunya kita beli mesin kayak gitu. Terus kita beli ban kayak gitu kan. Intinya yang buat memproduksi mobil itu nanti bahan bakunya itu masuk ke biaya. Kemudian ada juga untuk persediaan produk dalam proses dan persediaan produk selesai. Itu contoh dari biaya. Nah, kemudian ini beban. Nah, beda dari biaya. Kalau beban sendiri itu biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Nah, bedanya dengan biaya itu kalau biaya itu dia yang telah diberikan tetapi dia itu belum habis. Kalau biaya istilahnya dia tuh ada outputnya. Misal tadi membeli bahan baku, itu kan outputnya berarti nanti setelah adanya bahan baku untuk membuat mobil nanti tercipta output mobil. Nah, sedangkan kalau beban itu biaya yang memberikan manfaat tapi dia itu sudah habis. Contohnya aja itu seperti listrik kayak gitu. Listrik kan sudah dipakai, jadi itu istilahnya dia nggak ada outputnya, dia sudah habis kayak gitu. Biaya beban listrik istilahnya kayak gitu.
Nah, di sini ada contohnya, ini ada beban penyusutan, misal penyusutan mesin, terus beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada beban listrik kayak gitu, beban air kayak gitu, itu masuk ke beban, bukan ke biaya. Kalau biaya itu dia ada outputnya, output yang dihasilkan atau ada produk jadinya. Kalau biaya itu, kalau beban dia tidak ada outputnya, tapi dia sudah habis terpakai. Itu bedanya biaya dan beban. Nah, kemudian ini hubungan biaya dan beban. Ini contohnya, misal biaya itu bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang, atau istilahnya ada produk jadinya kayak gitu kan. Nah, kemudian jika perusahaan menjual barang maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan, di mana barang yang dijual itu umumnya dalam waktu yang relatif singkat. Tadi kayak perusahaan memproduksi mobil, jadi dia kan ada barang yang dijual. Nah, itu nanti dicatat sebagai biaya pokok penjualan. Nah, kemudian maka di sini itu biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Jadi nanti biaya itu sebanding enggak dengan hasil yang diperoleh oleh perusahaan setelah adanya penjualan kayak gitu. Kemudian di sini membedakan antara biaya dan beban. Nah, di mana di sini pembelian mesin itu contohnya saja, di mana nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut itu merupakan biaya. Sedangkan setelah mesin itu dipakai atau menimbulkan penyusutan itu akan menjadi beban. Nah, bedanya di situ. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli mesin itu masuknya ke biaya, sedangkan setelah mesin itu digunakan dan kemudian mesin itu mengalami penyusutan, itu nanti akan masuk ke beban. Nah, di sini banyak sekali contohnya. Itu ada perlengkapan kantor. Intinya apapun yang dibeli oleh perusahaan itu masuknya ke biaya. Kemudian setelah habis terpakai atau terjadi penyusutan, itu masuk ke beban. Intinya seperti itu. Kemudian ini mengapa informasi biaya diperlukan? Nah, pastinya informasi biaya itu sangat diperlukan terutama bagi pihak manajemen untuk istilahnya pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan nanti untuk jangka kedepannya dia akan membenahi biaya-biaya apa saja yang harus istilahnya dihilangkan, atau biaya apa saja yang harus dibenahi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Istilahnya gini, misal kita memproduksi mobil tadi, jadi apa sih yang di dalam produksi itu nanti biaya yang seharusnya nggak terpakai tetapi tetap istilahnya dibeli kayak gitu, nanti bisa kedepannya bisa sebagai evaluasi. Harusnya barang itu tidak usah dibeli kayak gitunya. Jadi nanti menjadi evaluasi dari pihak manajemen sendiri untuk pengambilan keputusan untuk jangka kedepannya. Itu dia akan mengeluarkan biaya-biaya yang tentunya istilahnya benar-benar terpakai oleh perusahaan. Jadi tidak buang-buang biaya kayak gitu untuk pengambilan keputusan dari pihak manajemen itu sendiri. Nah, ini di mana di sini ada struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Ini contohnya ada struktur organisasinya. Nah, dalam semua departemen, ini kan ada beberapa departemen. Nah, dalam semua departemen ini dia itu membutuhkan akuntansi biaya. Nah, ini pasti masih banyak yang bingung kan, akuntansi biaya itu masuk departemen apa sih kayak gitu. Nah, yang benar itu di semua departemen itu menggunakan akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya itu bisa masuk ke semua departemen karena pembelian sekecil apapun kayak untuk kegunaan perusahaan, kayak tadi contohnya kertas, ballpoint aja gitu, itu sudah masuk ke dalam akuntansi biaya. Bahkan kayak biaya listrik, biaya air, itu kan tiap departemen pasti membutuhkan kayak biaya listrik. Nah, jadi itu tuh sudah masuk dari akuntansi biaya. Jadi semua departemen itu istilahnya masuk dalam akuntansi biaya. Soalnya ini nanti pasti ada yang bingung kan, ini pasti akuntansi biaya masuknya cuma di departemen keuangan atau departemen akuntansi kayak gitu. Jadi perlu diketahui kalau akuntansi biaya itu masuk dalam semua departemen.
Oke, terima kasih pertemuan yang pertama ini. Nanti pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai klasifikasi biaya apa saja. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Jadi pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.